Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Bunga Normala dengan NIM 241012151200071. Saya dari kelas 1A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan dari bab 2. A. Perkembangan fisik pada manusia. Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia baru remaja. Dan yang terakhir, ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang. Dan yang kedua, ada perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. B. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik. 1. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah sampai dengan usia sekitar 6 tahun. Terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak, tinggi bertambah sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inci dengan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 40 hingga 42,5 kilo. 2. Perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt, percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh maupun pencapaian kematangan seksual. 3. Proporsi tubuh. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang seperti dahi yang semula sempit
sekarang menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Di samping itu, dalam perubahan struktur kerangka terjadi percepatan pertumbuhan otot sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah lemak dalam tubuh. Perkembangan otot dari kedua jenis kelamin terjadi dengan cepat ketika tinggi meningkat. Akan tetapi, perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat dan mereka memiliki lebih banyak jaringan otot, sehingga anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. C. Implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari dan dipahami oleh orang tua, guru, ataupun calon guru. Hal ini karena otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, susunan dan cara kerja otak sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antamneuron. Namun, kemampuan itu berhenti pada masa usia anak 10 sampai 11 tahun. Jika tidak dikembangkan dan jika tidak digunakan. Oleh sebab itu, untuk terus meningkatkan kemampuan kognitif anak, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas. Dalam hal ini, pendidikan HAMS memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di museum, rumah dan sekolah, di buku-buku, majalah dan gambar, serta di klaim sekitarnya, sehingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak berpikir, mengamati, merenungkan, dan menemukan secara kreatif. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Sekian materi yang dapat saya jelaskan.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.